Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Jompo Kulon yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD Negeri Jompo Kulon yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat sehat, nikmat sempat pada hari ini. Kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat dalam acara pemaparan, pemahaman, dan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Triadi. Sebelum acara dimulai, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acaranya. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan kepala sekolah. Acara yang keempat pemaparan budaya positif oleh calon guru penggerak Pak Triadi SPD. Acara yang kelima tanya jawab, dan acara yang keenam penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pada siang hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Mohon duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Pak Aib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Dasar Negeri Jompo Kulon, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Jompo Kulon. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali limpahan karunia, rahmat, hikmat yang tidak terhitung banyaknya, dengan cara bersama-sama mengucap lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua,
tentu kita selalu memanjatkan sholawat kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang semoga syafaatnya kelak menolong kita di hari akhir. Saya selaku mewakili kepala sekolah, pertama-tama sangat mendukung acara seperti ini, diseminasi, Pak Tri. Diharapkan dengan acara seperti ini bisa menambah wawasan bagi guru-guru di SD Negeri Jompo Kulon supaya lebih mengenal dengan budaya positif, tentunya berkaitan dengan kurikulum yang baru, kurikulum merdeka atau kurikulum nasional sekarang. Dan perubahan-perubahan ini sangat penting untuk diketahui oleh semua pendidik, baik yang junior maupun senior, karena tentu pemerintah mengharapkan ada perubahan yang positif, beralih dari budaya yang dulu dengan budaya yang atau pengetahuan yang baru sekarang. Jadi saya mewakili kepala sekolah sangat mendukung kegiatan seperti ini. Akan lebih baik jika membudaya. Kemudian Bapak dan Ibu guru juga diharapkan bisa menangkap hikmah atau pesan-pesan yang tadi dipaparkan oleh CGP kita, Pak Prianti, dan tentu setelah pertemuan ini diharapkan Bapak Ibu guru bisa mengaplikasikan ke dalam pembelajaran di kelasnya masing-masing. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat yaitu pemaparan budaya positif oleh calon guru penggerak Pak Triadi SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang terhormat rekan-rekan guru dan tenaga pendidikan SD Jompo Kulon, serta tenaga kependidikan. Terima kasih untuk kehadirannya di acara ini, yaitu diseminasi budaya positif untuk sekolah. Di hari ini hari Selasa, hari Senin, jadwal saya untuk melakukan diseminasi sebagai kelengkapan tugas calon guru penggerak. Semoga hari ini berjalan dengan lancar. Ya, untuk hari ini gimana kabarnya Bapak Ibu guru? Baik. Iya, alhamdulillah. Semoga bisa mengikuti 1 jam ke depan dengan lancar dan dengan bahagia. Ya, untuk sebelumnya ke acara sedikit ice breaking, ya, agar lebih fresh, ya. Di sini ice breakingnya yaitu untuk pemahaman kita sebagai guru. Di sini ada soalnya Jakarta Semarang 60.000. Cluenya adalah hidup. Nah, pertanyaannya, Cirebon Purbalingga itu berapa? Silakan, ada yang mungkin bisa menjawab. Cluenya hidup. Biasanya yang membuat hidup itu Jakarta Semarang 60.000. Cluenya hidup. Pertanyaannya, Cirebon Purbalingga itu berapa? Gimana? Nasi. Ini
apa berkaitan dengan huruf yang ada ya hidup. Jakarta Semarang kok jadi 60.000, kalau Cirebon Purbalingga itu berapa? 70.000. Lah ini mungkin 100 Busri Rahayu ini tanpa referensi nih. Coba Busri, kenapa kok bisa dapat 70.000? Betul sekali, 100. Iya, huruf vokal itu huruf hidup menghidupkan. Ada a itu ada 6. Jika satu nilainya 10.000 berarti 60.000. Di sini huruf hidupnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, tepuk tangan buat Busri Rahayu. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya, nah ini ada lagi Jakarta Semarang 90.000. Cluenya tegak lurus. Tiang listrik. Yang kedua 1, 2, 3, 20, 2, 3, 30, 30. Ya, coba itu ya 30 itu berarti yang tegak. Di sini ada A, M, T, M-nya ada 2, N ada 2, yaitu 90.000. Nah, sekarang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Iya, 130.000. Ya 100 buat semuanya. Ya, seperti itu Ibu. Ya, lanjut. Ya, kita ke inti acara, yaitu budaya positif. Di dalam budaya positif kita harus tahu konsep utamanya dalam budaya positif, yaitu diantaranya yaitu ada 1, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, ada disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, ada motivasi perilaku manusia. Yang kelima, ada posisi kontrol restitusi. Yang keenam, ada keyakinan kelas. Yang ketujuh, ada segitiga restitusi. Ya, yang pertama yaitu kita bahas pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, kita sudah memasuki kurikulum merdeka. Di mana itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu siswa belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, kita sebagai guru adalah menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebagai petani, ya, di mana kita hanya bisa ketika kita menanam bibit jagung, kita tidak akan bisa merubah jagung itu menjadi singkong ataupun yang lainnya, tapi kita hanya bisa memupuk jagung itu, memupuk, merawat, dan menjaganya. Seperti kita kepada murid, kita harus bisa menuntun sesuai kebutuhannya. Ya, untuk sesuai pelajaran Pancasila, yaitu yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada berkebinekaan global, ada bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri.
Nah, itu profil belajar Pancasila yang akan menjadi patokan kita dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka khususnya. Nah, yang kedua ada disiplin positif. Yang pertama, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, disiplin positif ini kita harus menanamkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan diantaranya ada disiplin, saling menghormati, saling menyayangi, gotong royong, dan lain sebagainya. Yang kedua, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Di sini disiplin yang kita harapkan yaitu murid itu menyadari dari dirinya sendiri, dari intrinsiknya siswa tersebut. Jadi anak nanti disiplin bukan karena ada hukuman, bukan karena ujian atau karena paksaan. Tapi yang kita inginkan disiplin positif atau disiplinnya itu muncul dari kesadarannya siswa tersebut, dari dirinya sendiri, dari dalam atau faktor intrinsik siswa tersebut. Ya, mungkin ini sebagai kecil disiplin positif yang sudah kita lakukan, yang mungkin nanti kita kembangkan lagi disiplin positif yang lain. Di antaranya ada penjemputan siswa, baris sebelum masuk ke kelas ataupun sholat berjamaah. Semoga nanti kita kembangkan lagi disiplin positif yang lain. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi di sini tidak hanya murid kita sebagai manusia memang memerlukan kebutuhan dasar, apalagi murid kita. Jika ada anak sedang melakukan kesalahan atau kekurangan sesuatu, itu bukan berarti kita anggap suatu kesalahan, tapi mereka sedang gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar manusia itu nanti dibagi menjadi 5 aspek. Kebutuhan dasar manusia itu sendiri yaitu ada yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan diterima, yang ketiga rasa penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Dan itu 5 kebutuhan dasar ini memang anak harus tercukupi, ya, bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, rasa penguasaan, ya, rasa kebebasan, anak juga butuh mungkin kebebasan. 5 kesenangan, ya, kalau nomor 5 mungkin ini adalah faktor anak paling utama, karena intinya anak adalah bermain, ya. Jadi dalam bermain itu perlu kesenangan. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi ketika kita melakukan
melakukan sesuatu itu bisa dengan sadar ataupun dengan tidak sadar. Motivasi perilaku manusia itu sendiri ada 3, yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin dan karena ia takut dihukum merupakan motivasi ekstrinsik. Ketika murid melakukan disiplin karena takut, karena dipaksa, jadi murid itu melakukan disiplin. Nah, faktor utamanya karena dipaksa itu adalah faktor ekstrinsik, ya, dari luar. Selanjutnya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan, itu merupakan motivasi ekstrinsik juga, sama yang pertama. Di sini siswa melakukan hanya karena ingin mendapatkan imbalan. Contohnya, kalau kamu bisa menjawab, kamu Pak Guru kasih hadiah. Nah, mungkin ini anak akan berlomba-lomba berusaha menjawab. Tapi karena faktor tadi hadiah, sama yang pertama tadi, anak takut karena dihukum. Ya, karena ada hukuman melakukan sesuatu, mereka disiplin tapi takut karena ada hukuman. Nah, itu juga motivasi dari luar ekstrinsik. Selanjutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, merupakan motivasi intrinsik. Nah, yang kita inginkan mungkin yaitu nilai yang terakhir ini. Kita menginginkan siswa-siswa kita itu memiliki kesadaran dari dirinya sendiri, bisa menghargai nilai-nilai kebajikan dari dirinya sendiri, ya, dari dalam dirinya sendiri. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Yang pertama ada hukuman. Di dalam hukuman itu ada menyakitkan, itu pasti. Ya, ketika siswa dihukum lari lapangan, bagi siswa itu mungkin akan menyakitkan, tidak nyaman. Terus murid akan menjadi takut ketika melakukan kesalahan, murid akan takut karena nanti akan dihukum. Memaksa, hukuman itu sifatnya pasti akan memaksa. Murid sembunyikan kesalahan. Nah, murid pasti ketika ada melakukan kesalahan, karena takut akan hukuman, dia akan berbohong dengan menyembunyikan kesalahannya. Murid menjadi rendah hati, ya, murid akan menjadi kurang percaya diri jika nanti melakukan kesalahan. Selanjutnya, penghargaan. Di dalam penghargaan itu tidak efektif. Selanjutnya, merusak hubungan. Nah, jika ada kita memberikan reward kepada anak, mungkin juga akan menjadikan iri terhadap teman yang lain. Jadi akan merusak hubungan antar sesama murid. Mematikan kreativitas. Nah, biasanya di sini siswa yang bisa yang bisa-bisa saja. Ketika yang lain kurang bisa atau belum bisa, mereka akan minder. Paling si itu yang bisa. Nah, ini akan mematikan kreativitas. Menghukum dengan sistem ranking. Nah, ketika ada penghargaan, ranking juga termasuk penghargaan. Ya. Ketika ada anaknya ranking 1, nanti ada anaknya ranking terakhir. Nah, gimana perasaan anak yang ranking terakhir? Mungkin akan terhukum oleh rankingan tersebut. Merampas hak menghargai diri. Nah, ketika anak tidak mendapatkan penghargaan, anak tersebut akan merasa salah terhadap dirinya sendiri. Berarti saya bodoh ya, tidak bisa mendapatkan penghargaan seperti yang lain. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ya,
Konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini ada konsekuensi dan restitusi. Di dalam konsekuensi ada penguatan jangka pendek. Penguatan jangka pendek. Ada perlu monitoring berkelanjutan. Ada stimulus dan respon. Murid menghormati peraturan. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Konsekuensi waktunya dalam jangka pendek. Contohnya ketika contoh konsekuensi ketika kita memberikan hukuman, ketika anak melanggar, ketika kita buat peraturan, ketika anak melanggar, contohnya memecahkan kaca, konsekuensinya yaitu mengganti. Di sini anak hanya sekedar mengganti, nanti sudah selesai. Selanjutnya, murid menghormati peraturan. Murid hanya sekedar menghormati peraturan saja. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ketika anak melakukan kesalahan dan melakukan konsekuensinya, di situ sudah selesai. Jadi anak tidak bisa merenungi kesalahannya dan untuk memperbaikinya. Selanjutnya yaitu restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, yang di sini akan kita selanjutnya nanti akan pelajari tentang restitusi. Di mana dalam restitusi ini banyak nilai-nilai positif yang bisa menumbuhkan kesadaran intrinsik anak tersebut. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Konsep disiplin pendekatan restitusi itu memiliki ciri-ciri bukan untuk menembus kesalahan, namun diharapkan murid bisa belajar dari kesalahan, memperbaiki kesalahan. Tawaran bukan paksaan. Siswa ditawarkan dengan kesepakatannya. Siswa membuat sendiri untuk dijalaninya. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Ketika siswa memiliki kesalahan, kita sebagai guru wajib tidak hanya menyalahkan, tapi ikut mencarikan solusi bersama dengan murid tersebut. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada hukuman, guru menyuruh, contohnya guru menyuruh lari putar lapangan. Guru marah dan murid menjadi takut. Hukuman, dan mungkin ini biasa masih ada, khususnya saya sendiri sebelum belajar di guru CGP ini memang ya jujur masih ada ketika ada murid yang melakukan kesalahan baik yang fatal ataupun ya sedikit, pasti saya akan marah dan sedikit dengan nada yang keras ya. Itu memang saya jujur masih ada, tapi insya Allah setelah saya mempelajari, saya sedikit demi sedikit berubah dalam menyikapi kesalahan murid.
Guru marah dan murid menjadi takut. Ya, ketika kita marah, pasti murid akan menjadi takut. Dan ini akan menjadi mungkin tersimpan dalam benak murid. Mungkin akan sampai lama atau mungkin ketika murid sudah tidak menjadi murid kita atau sudah menjadi orang dewasa, itu akan masih tersimpan. Oh, biar aku tahu dibentak nama guru. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang tersimpan atau bisa jadi akan menjadi dendam. Selanjutnya konsekuensi. Siswa terlambat, guru memberi tugas saat istirahat. Guru tegas dan murid mematuhi peraturan. Siswa terlambat, guru memberi tugas saat istirahat. Contoh konsekuensi yaitu ketika ada anak terlambat 5 menit atau terlambat 10 menit. Nah, di sini konsekuensinya yaitu tidak boleh istirahat. Jam terlambatnya diganti pada saat jam istirahat. Nah, itu termasuk dalam konsekuensi, bukan hukuman. Guru tegas dan murid mematuhi peraturan. Selanjutnya restitusi. Nah, di dalam restitusi yaitu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, ini di dalam restitusi guru diharapkan bisa yang pertama yaitu menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat kesepakatan bersama antara murid, guru di dalam kelasnya itu. Selanjutnya membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Selain itu, kita sebagai guru juga wajib bisa mencari solusi permasalahan murid tersebut. Ya, karena berbagai macam kesalahan murid, kita juga harus menyelesaikannya. Jadi yang satu guru. Ya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Di sini guru juga harus terbuka. Ketika guru terbuka, siswa akan bisa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, selanjutnya 5. Posisi kontrol. Nah, kita sebagai guru memiliki posisi kontrol, yaitu ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah, kita akan di posisi apa? Nah. Ya, kita saksikan. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus pilih lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya. Di sini yaitu posisi penghukum. Ya. Coba ciri-ciri dari posisi penghukum tersebut itu apa menurut Bapak Ibu guru yang seperti tadi dari video?
Gimana? Dengan nada, iya nada tinggi dan ada pasti dia murid menyakitkan, ya murid akan merasa tersakiti. Ya selanjutnya yang betul-betul jelas itu ada apa coba? Ada hukuman, ya benar Bu Ambar. Di situ ada hukuman, siswa disuruh lari lapangan. Nah, di sini berarti posisi kontrol guru tersebut itu adalah sebagai penghukum. Ya, mungkin ini sudah konvensional ya guru zaman dahulu. Ya, selanjutnya ya di posisi penghukum ya seperti tadi guru itu menghardik, menunjuk atau membentak dengan nadanya tinggi. Ada hukuman verbal atau fisik. Nah, hukuman verbal mungkin tadi dari ucapan gurunya tersebut dengan keras itu juga merupakan hukuman. Ya, tapi masih berupa verbal. Fisik mungkin tadi disuruh lari. Nah, itu sudah hukuman fisik. Dampaknya murid akan menjadi pendendam, tidak suka guru atau mata pelajaran yang diampu. Nah, contohnya guru olahraga. Nah, nanti ketika belajar guru olahraga, murid tersebut takut nggak berangkat nanti kalau jadwalnya olahraga. Nah, seperti itu. Murid jadi pendendam seperti yang tadi saya sampaikan. Hal ini akan menyimpan tersirat dalam hati anak tersebut sampai akhir hayatnya, bisa sampai akhir hayat akan tersimpan. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya, video tersebut yaitu posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Ya, di dalam posisi pembuat rasa bersalah itu cenderung suara itu cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru menyatakan bahwa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Nah, jadi gurunya seperti menderita, sehingga akan memunculkan pada diri murid itu rasa bersalah yang tinggi. Dampaknya yaitu murid menjadi merasa bersalah atau identitas gagal, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Ketika sudah memiliki rasa bersalah yang tinggi, murid akan Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng.
kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Tersebut yang menganggap murid tersebut seperti teman. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri, ya, karena ketergantungan dengan guru yang mengatasi seperti tadi. Jadi nanti kalau melakukan kesalahan juga paling hanya diberitahu seperti itu, dengan halus, dengan senang, dengan tenang. Murid jadi tergantung dan tidak bisa mandiri atau apalagi berpikir untuk dirinya sendiri. Nah, di sini ada posisi pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Jadi video posisi pemantau. Di posisi pemantau, seorang pemantau bersuaranya datar, tidak emosional, tidak bersendawa atau bersuara tinggi, lebih halus. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau. Pada saat murid diberikan sanksi, guru pun senantiasa mengawasi. Jadi ketika dalam posisi pemantau, guru harus selalu mengawasi murid tersebut. Dampaknya yaitu murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Tidak sepenuhnya mandiri. Nah, ini juga masih ada dampaknya ya, dari pemantau itu sendiri masih berdampak negatif, masih kurang baik. Ya, selanjutnya ada posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah besoknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau tidak alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi
selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sambil dinikmati hidangannya, monggo. Pak Budi boleh duduk. Ya. Posisi manajer. Ya. Di posisi manajer itu suara manajer itu netral, tidak datar, tidak keras, tidak emosional, tidak terlalu rendah dan tidak tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Dampak: murid menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Nah, ketika murid melakukan kesalahan, murid ketika kita beri solusi dalam permasalahan tersebut, murid akan menjadi tahu kesalahannya dan akan bisa memecahkan masalahnya di kemudian hari. Nah, ini adalah harapan dari posisi kontrol, posisi manajer. Nah, selanjutnya ini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan kelas ya, atau peraturan di kelas masing-masing sudah, Bu? Iya, sudah. Sekolah juga sudah membuat peraturan, ya, peraturan sekolah. Nah, break sebentar ada. Ya, sambil rujukan dan snack, monggo. Ya, dilanjutkan. Mungkin Bapak Guru, Ibu Guru sudah membuat peraturan atau kesepakatan di kelas masing-masing dan sekolah juga sudah punya peraturan. Tapi di sini peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda. Mungkin kalau peraturan itu akan ada sanksinya. Ya. Biasanya peraturan itu ada sanksinya, akan ada hukumannya atau ada konsekuensinya. Nah, di sini ada, tapi di keyakinan kelas ini tidak ada hukuman atau konsekuensi. Di keyakinan kelas ini pada siswa yang memiliki masalah, kita harapkan nantinya siswa dapat memecahkan masalahnya itu sendiri dengan sebaik-baiknya. Membuat keyakinan kelas, guru dan siswa membuat keyakinan kelas. Nah, agar memiliki keyakinan kelas,
guru dan siswa harus saling membuat keyakinan kelas. Yang pertama yaitu dengan berdiskusi tentang peraturan. Nah, kita berdiskusi dengan siswa, membuat kesepakatan dengan siswa hal apa saja yang boleh, hal apa saja yang tidak boleh dilakukan di kelas atau saat pembelajaran. Kita diskusikan dengan siswa. Siswa sendiri yang berinisiasi atau berinisiatif hal apa saja yang akan menjadi keyakinan di kelas kita. Contohnya siswa akan, Bu Guru tidak boleh terlambat. Yang siswa lain mempunyai kalimat yang lain lagi, tidak boleh saling membuli, atau mengerjakan soal tepat waktu atau mengerjakan PR di rumah, tidak di sekolah, atau keluar harus dengan izin. Setelah siswa memiliki atau dari masing-masing siswa memiliki pendapat tentang keyakinan kelasnya, selanjutnya kita rumuskan, yaitu di dalam keyakinan kelas itu diharapkan yaitu tidak ada kalimat negatif, ya, tidak ada kalimat negatif. Contohnya tidak boleh terlambat. Itu masih berupa kalimat negatif, ditandai dengan adanya kata apa, Bang Bu? Tidak, ya, tidak boleh, tidak. Itu adalah kalimat negatif. Ketika kita membuat keyakinan kelas dari yang murid-murid itu sendiri berinisiatif, kita rumuskan menjadi kalimat yang positif. Dari tadi tidak boleh terlambat, menjadi kalimat positif. Contohnya apa? Iya, datang tepat waktu. Nah, itu kalimat positifnya. Tidak boleh mengganggu teman. Nah, mungkin akan menjadi kalimat positif. Ya, menghargai dan menghormati teman dan lain-lain. Kemudian dari kalimat positif tersebut, nilai kebajikan yang ada pada kalimat tersebut, contohnya datang tepat waktu. Nah, nilai kebajikan apa yang ada pada kalimat itu? Datang tepat waktu. Ya, nilai kebajikannya yaitu disiplin. Ya, disiplin. Tadi saling menghargai dan menghormati teman. Nilai kebajikannya apa coba yuk, Bapak Ibu? Nilai kebajikan dari saling menghormati, berarti nilai kebajikannya saling menghargai dan lain-lainnya yang bisa kita buat menjadi keyakinan kelas. Mungkin nanti ada beberapa kalimat yang sudah menjadi positif dan nilai kebajikannya masing-masing itu yang akan menjadi kesepakatan, menjadi keyakinan di kelas kita masing-masing. Mungkin bisa lebih dari 10 kalimat positif yang akan menjadi kesepakatan atau keyakinan di kelas kita masing-masing. Nah, bagaimana membentuk keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan. Nah, kalau peraturan kan jelas kadang, ya, tidak membawa buku. Contohnya tidak mengerjakan tugas, disuruh denda, bukan denda, mungkin disuruh mengerjakan di kantor. Nah, itu kan sudah jelas. Kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak, sedikit saja agar mudah diingat. Nah, di sini tadi kalimat positifnya keyakinannya sedikit saja. Contohnya tadi saling menghargai dan menghormati teman.
berupa pernyataan yang universal. Pernyataannya itu universal, mudah dipahami oleh anak-anak. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, ya. Sesuai dengan kondisi di sekolah kita. Contohnya di sekolah kita memiliki perlengkapan apa? Nanti kita punya peraturan ketika menggunakan contoh kalimat positifnya, ya, gunakan perlengkapan sebaik-baiknya. Karena di kelas kita punya perlengkapan yang harus dijaga. Itu sesuai kondisi kelas atau yang lainnya. Dibuat dalam bentuk positif seperti tadi, kalimatnya harus positif. Ya. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Tadi ketika membuat keyakinan kelas, yang membuat siswa itu sendiri dengan guru sebagai pemandu atau ikut juga, dan disepakati juga oleh semuanya, baik guru dan murid. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Contoh kalimat menstabilkan identitas yaitu kita semua pernah melakukan kesalahan, atau kalimat saya juga pernah salah. Kepada kita sampaikan juga kepada murid ketika kita memecahkan masalah kepada murid. Validasi tindakan yang salah. Di sini semua perilaku memiliki alasan. Ketika murid melakukan kesalahan, kita tanyakan di balik kesalahan itu mungkin ada alasannya. Kenapa murid itu melakukan kesalahan? Selanjutnya menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Di sini kita membuat keyakinan anak tersebut agar tergugah dari dirinya sendiri dengan menanyakan keyakinan. Contohnya dari keyakinan apa yang sudah dilanggar, kemudian bagaimana untuk memperbaikinya, dan kita sebagai guru juga sebisa mungkin mencarikan solusinya anak tersebut. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi dalam video. Mari kita simak dan Yang cara sudah lama gak ketemu sekarang? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku baru ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi. Yang membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak?
Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahannya. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, demikian ada kasus di mana guru bisa memecahkan masalah murid tersebut dengan segitiga diskusi. Dengan pertama menstabilkan masalah, dan yang kedua ya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Ini dari standar nasional pendidikan. Nah, ya, demikian Bapak Ibu pemaparan dari saya. Untuk kesediaannya saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga pemaparan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dalam menghadapi anak didik kita. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima yaitu sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu ada pertanyaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian siang Bapak Ibu sekalian, mau izin bertanya untuk pemaparan dari Mas Pak Tri tadi luar biasa sekali tentang kaitannya tentang diferensiasi. Jadi ada pertanyaan sedikit Pak. Tentu segitiga restitusi ini kan cocok sekali diterangkan di dalam lingkungan sekolah ya, terutama untuk anak SD gitu. Untuk memecahkan beberapa masalah yang ada di sekitar kita berkaitan dengan lingkungan kita yang ada di sekolah ini. Kaitannya tersebut karena anak-anak kita ini berangkat dari rumah, kemudian permasalahan ini juga berada di rumah juga ada, begitu Bapak. Jadi saya pertanyaannya yang pertama adalah apakah segitiga restitusi ini yang ada validasinya, terus menetapkan emosi dan sebagainya tadi bisa dipakai di rumah seperti itu atau di lingkungan rumah seperti itu Pak. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Eko. Pertanyaan yang baik sekali. Segitiga restitusi yang akan diterapkan di rumah, ya, itu sangat baik sekali jika bisa diterapkan di sekolah. Kenapa tidak bisa diterapkan di rumah? Ya, mungkin nanti saya juga ingin menerapkan di rumah saya sendiri dengan anak-anak saya sendiri, membuat keyakinan di rumah. Ya. Di mana kita tidak mungkin berjalan dengan baik jika kita melaksanakan segitiga restitusi ini di sekolah sudah berjalan dengan baik, tapi ketika anak di rumah ya dari orang tuanya
penyelesaiannya dengan cara yang berbeda, dengan cara di rumah orang tuanya tersebut atau di lingkungan rumahnya, sehingga tidak terjadi sinkronisasi antara lingkungan rumah dan sekolahan. Jadi sangat tidak mendukung. Nah, kalau hal tersebut diterapkan di rumah, itu berarti sangat mendukung sekali, sinkron dengan yang ada di sekolah. Jadi untuk segi restitusi ini juga mungkin nanti saya harap bisa saya sampaikan atau saya paparkan untuk wali murid di dalam paguyuban agar mereka juga bisa sama menyelesaikan masalah pada anak-anaknya dengan cara segitiga restitusi tersebut. Kira-kira demikian Pak Eko. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang lain? Udah cukup? Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Triadi. Untuk acara yang berikutnya yang terakhir yaitu penutup. Apabila saya dalam membawakan acara banyak kekurangan atau kesalahan, saya selaku pembawa acara minta maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sina kelas 5. Terima kasih Pak Triadi sudah diajak berdiskusi sehingga saya menemukan solusi permasalahan saya. Saya tidak akan mengulangi kesalahan dan akan memperbaikinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.